Selamat datang di video kami. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia uang, dari sejarahnya yang kaya hingga inovasi teknologi terbaru. Mari kita mulai. Sejarah uang adalah perjalanan menarik yang mencerminkan evolusi masyarakat manusia, perdagangan, dan teknologi. Berikut adalah ringkasan komprehensif berdasarkan hasil penelusuran dan konteks historis. Sejarah uang. Uang memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Sebelum uang ada, masyarakat menggunakan sistem barter untuk bertukar barang dan jasa. Namun, barter memiliki keterbatasan, seperti kebutuhan akan kesesuaian keinginan. Oleh karena itu, sekitar 3000 sebelum Masehi, uang komoditas mulai digunakan, seperti biji-bijian dan logam. Sistem barter. Sebelum uang, orang mengandalkan barter yang melibatkan pertukaran barang dan jasa secara langsung. Misalnya, seorang petani mungkin menukar gandum dengan sepatu. Keterbatasan barter. Sistem barter memiliki keterbatasan yang signifikan, seperti perlunya kebetulan ganda keinginan, membuat perdagangan menjadi rumit. Perkembangan uang. Sekitar 600 sebelum Masehi, koin logam pertama kali diciptakan di Lydia, yang menandai langkah besar dalam sistem moneter. Kemudian, pada abad ke-7, uang kertas diperkenalkan di Tiongkok, yang memudahkan transaksi dan mengurangi beban membawa koin. Seiring waktu, sistem perbankan mulai muncul, dan uang fiat menjadi dominan, di mana nilai uang ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Uang komoditas. Sekitar 3000 sebelum Masehi, berbagai budaya mulai menggunakan uang komoditas yang meliputi barang-barang seperti ternak, biji-bijian, dan kerang yang memiliki nilai intrinsik. Koin logam. Koin logam standar pertama dicetak di Lydia, Turki modern, sekitar 600 sebelum Masehi. Koin-koin ini terbuat dari elektrum, paduan alami emas dan perak, dan menandai kemajuan yang signifikan dalam perdagangan. Inovasi Tiongkok. Orang Tiongkok adalah yang pertama menggunakan uang kertas selama dinasti Tang, tahun 618 sampai 907 Masehi. Dengan praktik ini menjadi tersebar luas pada dinasti Song, tahun 960 sampai tahun 1279 Masehi. Dampak uang kertas. Inovasi ini memungkinkan transaksi yang lebih mudah dan kemampuan untuk membawa uang dalam jumlah yang lebih besar, tanpa berat membawa banyak koin. Eropa abad pertengahan. Pada abad pertengahan, sistem perbankan mulai muncul di Eropa, dengan lembaga-lembaga seperti Medici Bank di Italia memfasilitasi perdagangan dan pertukaran mata uang. Wesel. Pedagang menggunakan wesel untuk melunasi hutang jarak jauh, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi perdagangan. Adopsi abad ke-19. Banyak negara mengadopsi standar emas pada abad ke-19, menghubungkan mata uang mereka dengan jumlah emas tertentu. Sistem ini memberikan stabilitas dan kepercayaan pada nilai mata uang. Akhir dari standar emas. Standar emas mulai menurun setelah Perang Dunia ke-1, dengan banyak negara meninggalkannya selama depresi hebat. Mata uang fiat. Saat ini, sebagian besar mata uang adalah uang fiat. Artinya, mereka tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh komoditas fisik. Nilai mereka berasal dari peraturan pemerintah dan kepercayaan publik. Bank sentral. Bank sentral, seperti Federal Reserve di AS, memainkan peran penting dalam mengelola jumlah uang beredar dan suku bunga, yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Munculnya uang digital. Akhir abad ke-20 melihat munculnya uang digital, dengan kartu kredit dan debit menjadi hal biasa. Mata uang kripto. Pada tahun 2009, Bitcoin diperkenalkan sebagai mata uang kripto terdesentralisasi pertama, menandai perubahan signifikan dalam cara orang memandang dan menggunakan uang. Cryptocurrency menawarkan alternatif untuk sistem perbankan tradisional dan telah mendapatkan popularitas karena potensinya untuk memberikan kebebasan finansial. Mata uang digital bank sentral, CBDC.
banyak negara sedang mengeksplorasi atau menerapkan CBDC, yang merupakan bentuk digital mata uang fiat yang dikeluarkan oleh bank sentral. Masyarakat tanpa uang tunai. Tren menuju transaksi tanpa uang tunai semakin berkembang, dengan sistem pembayaran seluler dan dompet digital menjadi semakin populer. Teknologi blockchain. Teknologi yang mendasari cryptocurrency, blockchain, sedang dieksplorasi untuk berbagai aplikasi di bidang keuangan, manajemen rantai pasokan, dan seterusnya. Sejarah dan perkembangan uang mencerminkan pencarian berkelanjutan umat manusia untuk sarana pertukaran yang efisien dan aman. Dari barter ke mata uang digital, uang telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Saat kita bergerak ke masa depan, peran uang akan terus beradaptasi, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan pergeseran ekonomi. Ekonomi dan peran uang. Peran uang dalam ekonomi modern beragam, mempengaruhi berbagai aspek kegiatan ekonomi, stabilitas keuangan, dan dinamika sosial. Uang berfungsi sebagai alat tukar, unit akuntansi, dan penyimpan nilai. Perannya sangat penting dalam perekonomian modern. Perubahan dalam pasokan uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan pasokan uang dapat merangsang investasi dan konsumsi. Media pertukaran. Uang memfasilitasi transaksi dengan menyediakan media yang diterima secara universal untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Unit akun. Ini berfungsi sebagai unit pengukuran numerik standar yang memberikan ukuran nilai yang konsisten, sehingga lebih mudah untuk membandingkan harga. Penyimpan nilai. Uang memungkinkan individu untuk menyimpan dan menyimpan daya beli untuk digunakan di masa mendatang, mempertahankan nilainya dari waktu ke waktu. Standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang digunakan untuk melunasi hutang dan kewajiban, memungkinkan praktik kredit dan pinjaman. Pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Perubahan jumlah uang beredar dapat merangsang atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Misalnya, meningkatkan jumlah uang beredar dapat menyebabkan suku bunga yang lebih rendah, mendorong pinjaman dan investasi. Inflasi dan deflasi. Hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga sangat penting. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat menyebabkan inflasi, sedangkan penurunan dapat menyebabkan deflasi, yang berdampak pada daya beli dan stabilitas ekonomi. Siklus bisnis. Ketersediaan uang memengaruhi siklus bisnis, memengaruhi periode ekspansi dan kontraksi perekonomian. Kebijakan moneter. Bank sentral mengelola jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti mengendalikan inflasi, menstabilkan mata uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Manajemen krisis. Pada saat krisis ekonomi, bank sentral dapat menerapkan langkah-langkah seperti pelonggaran kuantitatif untuk menyuntikkan likuiditas ke dalam perekonomian, mendukung stabilitas keuangan. Munculnya dompet digital dan mata uang kripto mengubah cara uang digunakan dan dirasakan, menawarkan metode pembayaran dan layanan keuangan baru. Inklusi keuangan. Uang digital dapat meningkatkan inklusi keuangan, menyediakan akses ke layanan perbankan bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank, terutama di negara berkembang. Tantangan regulasi. Pertumbuhan fintech menimbulkan tantangan peraturan, mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi dengan teknologi keuangan baru sambil memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan. Simbol status. Uang sering mencerminkan status sosial dan kekayaan, memengaruhi perilaku konsumen dan pilihan gaya hidup. Sikap budaya. Budaya yang berbeda memiliki sikap yang berbeda terhadap uang, memengaruhi perilaku pengeluaran, tabungan, dan investasi. Uang memainkan peran penting dalam ekonomi modern, berfungsi sebagai alat tukar, unit akun, dan penyimpan nilai. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan sangat mendalam.
Sementara munculnya mata uang digital dan teknologi keuangan membentuk kembali lanskap. Memahami dampak ekonomi dan peran uang sangat penting untuk menavigasi kompleksitas sistem keuangan kontemporer. Saat kita bergerak maju, evolusi uang akan terus memengaruhi kebijakan ekonomi, perilaku konsumen, dan norma-norma masyarakat. Menjadikannya bidang studi penting bagi para ekonom, pembuat kebijakan, dan individu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.